Berani mulai cuan menanti. Selamat datang kembali buat teman-teman semua, khususnya penonton UMD Podcast yang setia tentunya nungguin dari setiap episode yang kita create dan spesial tampilkan buat kalian semua. Kembali lagi bersama saya Gede Bagus dan kali ini spesial banget. Ini salah satu tamu yang sebenarnya saya tunggu-tunggu banget buat dikulik lagi. Jadi kalau nggak kenal kayaknya nggak bakal sayang ya. Mungkin Oge bisa kenalan sendiri langsung sama teman-teman yang nonton. Halo, perkenalkan nama aku Oge Putri. Biasanya aku dipanggil Oge. Usaha aku kebetulan saat ini di bidang alas kaki. Ida Ayu Damayanti Putri. Cuman panggilan sayang teman-teman itu Oge. Betul. Oge Putri. Oge sekarang umurnya berapa, Ge? Sekarang, Kita dari depan udah todong dulu umur. Iya. Maksudnya biar kita tahu sekarang arah obrolan kita kemana kan. 30 tahun. 30 tahun. Iya, 30 tahun. Tahun ini 31. But you looks like way younger than 30. Thank you. Yeah. Salah satu rahasianya untuk menjadi 30 tahun tetap terlihat sehat dan fit tuh apa, Ge? Bahagia. Bahagia? Iya, betul. Bahagia tuh nomor 1. Bahagia itu dari makan sehat, hidup yang sehat. Hidup yang sehat, lingkungan sehat juga. Betul. Finansial sehat juga. Akan mendukung itu. Akan mendukung iya. itu. Ya. Pastinya kalau kita fisik kita sehat, terus mindset kita sehat, jiwanya sehat juga, finansial pasti. Karena itu mengikuti, ya itu alat utamanya kita. Oke, teman-teman wirausaha muda Denpasar, terutama buat teman-teman yang lagi merintis bisnis atau lagi baru buat brand, ini butuh banget insight-insight dari kita nih, tamu-tamu spesial kita. Dan kali ini Oge berkecimpung di industri fashion, lebih khususnya di footwear ya tadi ya. Footwear alas kaki ya. Alas kaki. Boleh tahu lebih spesifiknya produknya seperti apa, Ge? Ini kan sebenarnya kita udah mulai di tahun 2000. Sebenarnya awal banget itu tahun 2010, tapi waktu itu belum ada brandnya. Jadi masih jadi reseller gitu. Reseller dan memang lokal. Jadi dari Bandung terus kayak jualin ke teman-teman via BBM gitu awalnya. Terus akhirnya bentuk sama brand. BlackBerry itu ya. Jadi waktu bikin brand itu di tahun 2012 dan itu memang langsung dipatenkan karena waktu itu ikut salah satu lomba wirausaha juga. Jadi dari tahun itu dan awal-awal mulai itu tuh jualnya sendal. Iya, dengan alasan adalah kaki aku tuh kan ukurannya 41, 42. 41. Iya, jadi kan susah banget. Agak susah ya. Di zaman itu ya, kalau sekarang kan lokal brand udah banyak dan mereka udah betul, kayak ada yang 41, 42, bahkan 44 gitu. Tapi waktu itu memang susah banget nyari, kalaupun ada itu lumayan mahal dan itu brand luar kan gitu. Jadi waktu itu awal memulainya itu karena susah banget buat cari sepatu ukuran besar gitu. Dan kalau dibalikin kita lebih sering pakai sendal. Yes. Ya, jadi waktu itu mulai jadi menjual sendal. Tapi sekarang udah mulai rebranding dari tahun 2020 2023 kita rebranding jadi sepatu. Boleh tahu dulu ya, nama brandnya apa nih? MOV. Iya, dari itu ada My Own Value. My Own Value. Yeah. Wah, bagus banget ya. Jadi artinya bagus banget My Own Value. Kita harus tahu ya value kita sendiri, benar gak sih? Betul. Dan mungkin kenapa akhirnya milih nama ini untuk jadi brand? Awalnya sengaja sih kayak nama yang kayak singkat aja tapi orang-orang inget gitu kan. Kayak akhirnya mikir ya udah MOV. Mungkin dulu kalau teman-teman di Bali yang dari tahun 2017 2018 mungkin lumayan familiar. Terus sekarang udah gimana brand ini udah tutup dan lain sebagainya karena emang sekarang kita jualnya ke sepatu. Tanyain dong kenapa kok pindah ke sepatu? Iya. Tapi dari dulu brandnya MOV ini. Iya betul. Maksudnya My Own Value dari dulu. Nggak ada rebranding atau ganti nama. Enggak. Cuman kita rebrandingnya tuh ke produk yang kita jual aja gitu. Jadi bisa dibilang ini expand gak sih dari alas kaki dari sendal ke sepatu? Iya. Lebih ke mungkin kalau sekarang dari value yang kan itu kan My Own Value. Karena value-nya berubah. Jadi yang dijual juga ikut berubah. Dari yang anak santai jadi wanita karir. Kurang lebih seperti itu gak sih? Lebih ke atau tuntutan pasar nih, ya. Misalnya banyak yang customer dulu yang setia sama MOV tiba-tiba, Kak, buat dong sepatu
Malah kebalikan, kayak sekarang kayak banyak banget yang DM kak kok berhenti sih jualan sendal Oh, dan lain gitu. sebagainya. Jadi awal mulai itu sebenarnya kayak ya ini ada bukan permasalahan pribadi tapi internal kita sih, kayak tukang itu dia beberapa yang meninggal dunia waktu COVID Oh, karena kondisinya kan yes. kurang fit, terus kayak kena COVID meninggal dunia dan sebagainya. Terus akhirnya kita nggak berkurang lah tukangnya. Tukang-tukang kan kemarin in house karena kebetulan demand tinggi, jadi kita punya tukang in house. Oh, oke. Terus dari situ mikir kayak pengen buat sesuatu yang kalau sendal kan mungkin dipakainya akan lebih sering dan rusaknya lebih cepat. Okay. Nah, jadi kita pengen bikin sesuatu yang lebih sustain secara kegunaan. Nah, kita mikirnya lagi kayak apa yang sustain secara kegunaan tapi tetap jadi memang dari dulu bahan sendal Mof sendiri itu dari sisa-sisa kain pabrik, kulit pabrik, walaupun ada yang tidak genuine leather, tapi itu sisa dari tas pabrik tas. Kalau dia kanvas sisa dari pabrik kanvas juga. Kalau misalnya kain kayak endak tenun juga sisa dari tukang jahit dan lain sebagainya. Nah terus kita mikirnya apa yang bisa kita buat walaupun tidak dari leftover, tapi tetap bisa sustain dan maksudnya tetap produknya kayak useful juga gitu. Maksudnya bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Akhirnya kita migrasi nggak sih namanya ke sepatu. Gitu. Dan kalau kita ngomongin yang tadi Oge mention, awal produknya MOV ini memang akarnya adalah sustainable ya. Sesuatu yang sustainable juga eco-friendly, betul? Ya. Itu challenge paling gedenya karena produk-produk seperti ini pasti segmennya agak kecil ya, Iya, ya. Betul. Ya, secara komersil mungkin kalau dibandingin sama yang massive production itu akan punya segmen sendiri-sendiri gitu. Itu tantangan terbesar menurut Oge apa? Iya, paling challenge itu sebenarnya menentukan segmen itu sendiri. Jadi kayak emang dari awal kan, jadi memang kita di fase sempat yang lumayan bukan mass ya, tapi produksinya jauh lebih banyak dan itu susah banget buat cari leftover. Yes, dan ada beberapa sendal yang kayak kita nggak bisa lagi nih, warnanya beda sedikit, motifnya beda sedikit. Tapi kita udah kadung photoshoot yang itu tuh di website udah terpampang yang itu sih yang kayak masalah kecil yang sebenarnya juga lumayan jadi concern kita waktu itu. Terus yang kedua adalah kayak kita kan mes ya, kita kan bukan mes ya, jadi kayak artisanal. Iya, kan? Ya bisa dibilang seperti itu, tapi ya nggak segitu juga gitu ya. Tapi itu mungkin kalau orang-orang yang lihatnya secara keuntungan, ya kita nggak seheboh itu, karena memang tidak bisa dengan yang value yang tadi yang kita punya ya nggak bisa segitu gitu. Tapi kan balik lagi kesuksesan orang itu kan beda-beda takarannya. Berarti kayak, achievement yang kamu cari di situ ya. Betul, itu kan ketenangan dari dalam diri aku sendiri gitu. Terus kalau aku pengen tanya, seberapa penting sih memiliki sebuah brand yang impactful buat community, buat ada social impactnya juga. Seberapa penting menurut Oge punya brand yang memberikan impact baik buat sekitar? Karena kan kita orang Bali, kita punya trihita karana ya. Jadi kayak harus balance ke Tuhan, ke masyarakat dan ke lingkungan. Mungkin akar dan pondasinya itu tuh dari situ. Kalau udah punya itu, menjalankan bisnis itu menurut aku jauh lebih, kita juga sebagai manusia lebih mindful, terus lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi ngerasa tidak bersalah dan tanda kutip bersalah banget ya. Aduh ntar limbahnya kemana nih, aduh ntar ininya gitu sih. Lebih kayak bukan kesenangan pribadi ya, lebih kayak ke Tuhan sih kalau aku pribadi ya. Kayak lebih ke menjaga hubungan aku dengan lingkungan sekitar dan ujung-ujungnya itu kayak hubungan aku ke Tuhan gitu. Dan itu secara nggak langsung juga kasih produk dan brand kamu sebuah karakter ya, jati diri ya. Iya sih. Cuman memang nggak banyak yang tahu karena mungkin memang aku tuh kurang di storytelling. Oke. Ya itu emang salah satu faktor yang paling penting. Narasi betul. Apalagi zaman sekarang kan kayak sebuah produk pasti dia punya ceritanya kan. Iya betul. Ya itu sih, tapi ya aku balik lagi kayak itu kesenangan aku sendiri lagi. Kayak kalau orang-orang bilang emang kamu nggak butuh duit, emang nggak. Menurut aku itu akan ngikutin ketika kita emang Tuhan kan tahu seberapa butuhnya gitu ya. Jadi kayak ketika kita punya bisnis mungkin ini nggak cocok kayak kalau misalnya jadi kayak pembicara bisnis yang maju dan lain sebagainya itu emang nggak. Tapi kan itu lagi balik ke kayak successful orang tuh beda-beda. Jadi kalau menurut aku dalam tanda kutip udah sukses menurut aku pribadi, tapi ya tetap
going on, tetap mau maju lagi gitu, tapi dengan cara mungkin yang lain gitu. Wow, luar biasa banget. Oke. Untuk menjaga eksistensinya sendiri nih, dari 2012, ya sekarang 2024, it's been a long, long journey, right? Gimana tuh? Oke, jaga moodnya, terus kayak jaga disiplinnya, karena supaya at least ada mungkin, apalagi di dunia fashion kan harus kita up to date, Iya, mungkin betul. ya dengan keadaan market sekarang. Itu gimana Oge menjaga semuanya itu? Nah, karena sekarang kita udah maksudnya udah merger kan gabung ya. Maksudnya kayak udah migrasi ke sepatu. Ya, oke. Lebih ke kalau up to date kita sebenarnya nggak terlalu ngikutin kayak trend fashion, karena kan Oke. kita mau carinya yang bakal bisa dipakai long term. Yep. Tapi lebih ke tahu gimana sih caranya merebut pasar. Karena kan kalau Oke. sekarang kayak orang tuh bisa jualan dengan harga yang murah, produk dari Cina sudah gampang banget buat masuk ke Indonesia, terus kayak itu sih yang jadi challenge di tahun-tahun terakhir ini semenjak adanya e-commerce dan lain Oke. sebagainya. Itu yang menjadi challenge orang yang mendirikan brand di 2012 ini benar-benar kayak Bener-bener gaptek tantangan. ya kan, Iya, kayak tantangan nih. waduh Harus apalagi ngikutin arus nih ya, ya, ininya. itu sih yang menjadi challenge sekarang kalau selain COVID kemarin ya. Iya. Kemajuan teknologi sekarang sih seperti e-commerce dan lain sebagainya itu yang bikin kayak, apalagi kalau sekarang kalau buka e-commerce kan ada rekomendasi yang lebih Betul, murah betul. dan sebagainya, yang kayak gitu sih yang menjadi akhirnya karena itu kita malah nggak bikin e-commerce. Gitu. Iya. Wow, berarti Jadi, MOV sama sekali nggak ada e-commerce. nggak ada online store. Nggak ada online-nya, cuman ya emang mereka via WhatsApp aja. Via WhatsApp. Oke. Wow. Karena kayak bukan kayak nggak butuh jualan atau apa, mungkin nanti akan ada, tapi saat ini kita masih belum ada karena ya itu tadi kayak Menjaga eksklusifnya eksklusivitas itu ya. ya sebenarnya. Kayak lebih ke ya udah kalau misalnya memang mau ya kita lewat WhatsApp datang, aja ya. lewat Kalau nggak WhatsApp gitu. datang coba gitu. Oh, lebih intim lagi ya maunya ya. Iya, betul. Tapi secara nggak langsung itu juga menyentuh apa ya? Lebih ke personal touch setiap customer kamu dong. Jadi setiap orang yang beli produk kamu itu akan berhubungan dengan kamu secara langsung, secara tidak langsung ya. Iya, betul. Jadi di situ ya kita tahu MOV ini salah satu store-nya ada di Atlas Beach Club. Itu beach club terbesar di Bali dengan jumlah kunjungan wisatawan juga yang masif banget. Itu so far gimana di situ? Dari salesnya, terus dari komen customernya. Salesnya sih cukup bagus ya, karena memang orang-orang yang datang ke kayak turis ya, turis lokal ataupun turis internasional yang datang ke Bali itu kan mereka mengerti produk lokal. Oke, ya. Dan setiap produk yang kita taruh di toko itu pasti kayak di bawahnya kayak ada cerita sedikit, ceritanya, ya. kayak kenapa brandnya ini. Dan mereka appreciate itu ya. Dan mereka appreciate itu gitu. Dan kita ada beberapa brand lokal lainnya juga sih di toko gitu. Jadi so far sih respon dari mereka ya oke gitu. Dan seneng banget denger respon itu gitu. Oh, dan aku orangnya lumayan kayak aduh gitu, walaupun cuma 1-2 tapi kayak wah ini dia seneng sih pakai produk aku yang gitu. Terus sekarang kalau kita ngomongin tentang perkembangan teknologi sama digitalisasi dan Oge malah memilih untuk tidak terjun. Belum terjun saat ya. ini, ya. Tapi menurut Oge gimana nih dengan digitalisasi yang seperti saat ini, perkembangan teknologi, seorang entrepreneur itu bukan sewajibnya ya. Idealnya seperti apa menghadapi perkembangan ini, Kak? Ya kalau aku pribadi sih ya harus diikutin ya sebenarnya perkembangan ini ya. Cuman memang akunya lebih kayak ke gaptek aja sih. Sebenarnya kayak memang sebagai entrepreneur ya, maksudnya kalau kita mau sukses gitu, mau mendapatkan income yang baik, mau brand produknya atau apapun yang mereka jual itu berjalan dengan sustain gitu tuh ya. Dan ada peningkatan ya otomatis harus mengikuti gitu. Apalagi dengan sekarang kayak sosial media udah banyak, terus juga ada TikTok dan sebagainya gitu kan. Kayak memang harus ngikutin, tapi kebetulan memang aku belum sampai ke sana, tapi mungkin akan. Nah, menurut aku sih ya sebagai entrepreneur dengan dimudahkannya ya kan, dimudahkannya akses gitu ya. Ya harus dimanfaatin semaksimal mungkin. Ya gitu. karena platformnya banyak banget sekarang ya. Betul. Tapi itu make sense banget ketika Oge mention masih menjaga
eksklusivitasnya sendiri, brand Oge sendiri, dan juga tantangan terbesar yang kamu bilang adalah menciptakan segmen kamu sendiri. Iya, Ya, betul. itu menarik banget loh. Susah Menarik banget loh. Apalagi dengan orang kayak mengerti bahwa apa sih value brand ini dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita bilang sekarang, aku pun mungkin sebagai anak muda kalau nggak punya brand kayak ini lebih murah, kenapa harus beli itu? Oke. Ini kan lebih nih, padahal kita kan nggak tahu ya kayak di balik itu apakah mereka membayar tukangnya secara fair dan lain sebagainya. Itu kan betul. kayak kita beli produk fast fashion dan lain sebagainya, tahu kan kayak berapa sih kayak limbah yang mereka keluarin, terus berapa sih kayak buruh-buruh yang mereka yang tidak dibayar dengan fair, terus kayak bangunan tempat lingkungan kerja mereka yang kurang baik, yang seperti itu, apakah mereka ada mempekerjakan anak kecil di bawah umur, itu kan banyak banget faktor yang memang orang bukannya mereka tidak mau tahu, tapi mereka memang tidak tahu, ya kan? Karena mungkin lingkungannya juga tidak pernah ada bicara hal seperti itu. Kadang pun ada yang tahu, tapi kayak ya udahlah nggak urusan kita juga gitu. Dan kamu jaga sampai hal-hal seperti itu. Betul. Jadi aku benar-benar kayak harus mikirin itu semua gitu. Ya kasih impact yang positif ya, kembali lagi ya. Walaupun mungkin kayak ujung-ujungnya kan kayak kok dikit banget sih ininya gitu, marginnya kenapa segini gitu, tapi staffku juga kayak kenapa gitu kan, kakak ininya mahal banget, ininya ini ya itu lagi balik kayak ya aku harus fair sama yang lainnya juga gitu, nggak bisa cuman kita ngelihat kayak nih kita harus jual murah nih terus kayak nanti nggak apa-apa ntar nih diskon di sini nggak bisa. Tapi kamu ngeladenin nggak misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari calon customer kamu, misalnya kak kenapa sih produknya mahal banget, terus kenapa sih nggak ada di online shop misalnya? Karena kebetulan sekarang tokonya lagi ada di salah satu tempat yang maksudnya kayak banyak kan turis, jarang ada yang nanya, karena mereka cuma sekali doang ya datang ke sana. Cuman memang ada beberapa yang kayak malah DM kayak kak kenapa sih nggak jual sendal lagi, karena udah banyak banget di Bali sekarang yang jual sendal, terus kayak ya nggak apa-apa kalau mereka mau beli di situ. Terus aku juga masih belum dapet, kalau dari internal kita belum dapet tukangnya lagi, terus juga bahan-bahannya lumayan susah lagi kita mau kerja sama, karena kan kemarin sempat stop setelah tutup toko yang dikerobokan, kita sempat stop dulu karena memang tukangnya udah nggak ada, jadi kemarin ngabisin barang aja dan bahan. Terus akhirnya kan kerja sama ke garment juga udah mulai loss kan, ya jadi itu kan susah lagi tuh buat. Berarti sekarang total sepatu banget? Sepatu aja, kecuali memang benar-benar request banget, tapi memang pakai kulit asli kita mau ambil. Dan mungkin beberapa tahun ke depan kamu ada plan untuk merubah konsep lagi atau menambahkan etalase toko lagi nggak, misalnya mungkin kayak dari sepatu ke apa gitu? Mungkin lebih ke mempergunakan sosial media dengan sebaiknya, e-commerce dengan sebaiknya sih, karena selama ini kan kayak ngerasa nyaman ya dalam tanda kutip kita jualan di daerah bule dan turis gitu kan. Betul. Kadang itu ya zona nyaman kita tuh itu yang bikin juga laku salesnya bagus. Itu sebagai wirausaha muda tidak boleh ya seperti saya gitu. Kita harus ikutin gitu. Cuman karena kemarin dalam tanda kutip terlalu nyaman ya gitu, karena kan emang ada di zona yang kayak udah pasti ada yang beli nih. Gitu. Kalau aku pengen tahu flashback sedikit ya. Karena kalau perempuan kan memiliki jiwa entrepreneurship itu, mungkin kalau kita laki-laki ya kita dari kecil tuh udah paham nih, kita bakal jadi kepala keluarga nih, jadi harus mungkin selain kerja kita harus ada bisnis sampingan, dan bisnis otomatis kita harus jualan apa nih, ya dagang atau enggak kita create brand apa nih gitu. Nah kalau Oge sendiri lahirnya jiwa entrepreneurship itu sejak kapan tuh Ge? Dan mungkin Oge memutuskan kayaknya aku pengen jadi usaha atau jualan gitu. Waktu SMP kan kayak orang-orang udah pakai style lucu-lucu terus kayak aduh pengen banget lagi tapi nggak ada duitnya gitu. Dan kebetulan waktu SMP itu kan di tahun 2005-2006 ya kan, itu dimana kayak online nggak ada, terus kayak kalau kita pun mau beli sesuatu yang lucu tuh harganya lumayan mahal karena adanya di mall. Dari situ sih mulai kayak mikir mau create, karena kalau create tuh lebih murah. Terus kebetulan memang ini juga ada salah satu privilege ya, kayak
sering ke Bandung, Oke. sering ikut orang tua pergi ke Jakarta. Jadi memang kayak oh ya nih ke Mangga 2 lihat oh ternyata ada yang jual kayak Grosiran grosiran. gitu. Dia tuh nggak pernah tahu. Maksudnya Iya, kayak iya, tidak betul. mungkin tidak Betul semasif banget sih. sekarang infonya Iya. kan gitu. Dari situ kayak gila ya kayak ini kalau jual di Bali 120 aku untung 60.000 nih. Di kala itu kan kayak wah untung nih gitu. Betul. Dari situ sih awalnya kayak pengen bergaya tapi nggak ada duitnya. Iya, Kayak gimana caranya ya bisa punya duit. Tapi kan waktu itu kayak belum mikirin sustain dan sebagainya ya. Masih kayak duit Iya. gitu. Dari situ sih mulai kayak pengen bergaya tapi nggak ada duitnya itu sih. Jadi jiwa dagang itu muncul ya. Betul. Secara natural. Dan memang tuh zaman itu kan lagi ada kayak MLM dan Oh sebagainya iya, banyak betul. banget ya. Tapi kayak bukan jiwa nih gitu kayak aduh nyari orang lagi nih gimana cara nyari orang ya gitu. Bener. Enggak deh kayaknya aku lebih suka kalau jualan produkku sendiri walaupun tuh bukan produkku masih jadi reseller tapi kayaknya lebih bisa deh gitu. Kan aku pakai dulu tuh ke sekolah kayak aku pakai kardigannya. Dulu kan dulu tuh apa sih film Kepompong. Iya, jadi Kardigan ya kardigan kan. ya. Wah, pakai nih kardigan ke sekolah nih. Iya. Terus sana beli di mana? Beli di aku gitu. Kok sepatunya lucu gak beli di aku gitu. Padahal waktu aku ingat banget beli sepatu di Pasar Kendeng. Iya. 30 ribuan gitu aku jual 65 ribuan sekolah. Jadi karena lewat kamu aja orang-orang percaya ya. Iya, jadi aku pakai aja dulu kayak beli nggak beli pakai. Gitu. Oke. Pakai aja dulu semuanya gitu. Tapi oke, kalau kita ngomongin tentang background kamu, ini memang sesuatu yang kamu passionate nggak? Kalau dibilang passionate sih iya karena emang suka. Kemarin tuh sempat jadi aku ada salah satu kerja misalnya kayak kerjaan tetap. Tapi bukan tidak jualan gitu, lebih ke jasa. Udah di situ dengan pendapatan yang cukup juga, maksudnya oke, tapi tetap kayaknya aku nggak bisa deh ninggalin dagangan aku gitu. Dan itu tuh sempat ada pemikiran kayak apa aku jual aja ya brandnya gitu. Oke. Sempat ada terbesit itu di saat-saat susah banget yang kayak tukangku udah meninggal, terus kayak ada salah satu apa namanya kayak yang memang head of tukangnya gitu, head craftsman yang benar-benar kayak dia pinter banget bikin pola itu juga meninggal dunia. Jadi aku udah di tahap yang kayak wah mungkin orang mah depresi gitu tapi enggak lah cuma sih kayak aduh nggak tahu deh nggak pasti ditanyain kayak ini mau dibawa kemana diem nggak sampai kayak marah gitu loh kayak ini kamu brandmu tuh mau ngapain mau apa terus mau kemana kayak sayang nih diemin Dan akhirnya break dulu atau malah break dulu lebih ke kayak healing buat diri sendiri. Tetap penting ya ada yang fase break dalam betul ya sebagai seorang brand owner. Iya betul tapi kan aku ada privilege dan tanda kutip ada kerjaan lain yang udah settle. Nah gitu. Kan orang nggak semua orang punya privilege itu kan. Dan kebetulan aku bisa break kemarin karena memang ada kerjaan lain yang lebih yang settle juga. Dimana yang kayak aku bisa menghasilkan rupiah juga tanpa harus mikirin brand aku yang satunya. Jadi kayak waktu itu mikirnya udah mau berhenti aja tapi ada satu teman kerja aku bilang aku ada kenalan tukang nih gitu. Tadi biasanya buat tas, tapi mungkin aja dia bisa bikin sepatu kalau kamu mau. Tapi sepatu karena bahannya kulit sayang aja bla bla bla. Terus aku kayak nggak dulu deh kayak aku takut banget nih kayak kemarin udah merugi lalilu ya kan. Terus kayak temen aku meyakinin lagi terus akhirnya aku kayak mulai mikir lagi kayaknya nggak bisa hidup tanpa brand ini. Jadi aku walaupun naik turunnya lumayan drastis. Emang jiwaku tuh di sini. Tetap di situ. Dan tetap fokus sama brand ini itu lumayan langka juga loh. Karena banyak orang yang sering banget kita ke distract sama tren. Ya kan? Distract ternyata fashion lagi gini tiba-tiba kosmetik misalnya. Apalagi perempuan kan. Gitu. Tiba-tiba kamu ikut-ikutan di situ. Tapi kamu bisa stay. Kenapa stay? Karena memang tidak ada modalnya. Mungkin kalau ada modalnya aku akan coba-coba gitu balik lagi. Tidak ada modalnya terus kayak ada faktor kemalasan juga. Ini kita bukan ngomongin urusan sukses aja ya maksudnya kayak kan ada struggle yang masih realistis. Maksudnya gak semua yang kayak ya kan benar kayak ada yang mulai dari ini gitu. Memang banyak banget yang sukses kita lihat tapi kan gak banyak juga yang kita tahu kayak struggle-nya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Terus kalau boleh tahu ada yang mau modalin. Nah itu kalau kita nyambung ke situ
Penting nggak sebuah kolaborasi menurut Penting menurut banget. Oge? Misalnya kamu open nggak ketika ada satu misalnya investor atau temen yang menawarkan diri, aku ikut dong tim kamu. Aku ngeliat nih kamu agak males di bagian ini nih, kayak aku bisa ngisi kekosongan itu. Nah itu gimana kalau kamu melihat sebuah brand dari sisi kamu seorang foundernya ya? Itu gimana menurutmu? Kalau aku lebih ke kalau aku kan emang gak suka diganggu ya, kayak pengen sendiri. Mungkin kalau aku kolaborasinya aku pribadi lebih ke kolaborasi sama brand aja. Kolaborasi sama brand, Iya, oke. itu kan lumayan Dan kita sebenarnya dapat. itu beberapa kali kamu lakukan Yes, ya? betul. Dapat exposure dari mana-mana. Betul. Terus dan sampai sekarang pun aku masih berkolaborasi juga sama partner aku gitu. Iya, Tapi iya, iya. bukan kayak taruh saham dan sebagainya, enggak. Tapi kita lebih ke kolaborasi ide. Oke. Ya, jadi misalnya ada produk yang dia desain terus kayak dia dapat komisi berapa atau enggak, terus dia bantuin aku untuk apa, terus kayak kita mau collab sama ini, kita mau taruh produk kita di sini nih Plaza Senayan. Iya, iya. Aku dapat nih di Plaza Senayan nih, kamu mau taruh enggak? Kayak tapi aku dapat segini ya, lebih yang ke situ. Iya, iya, iya. Jadi bukan yang kayak mau invest duit berapa, itu aku masih belum disiplin untuk itu. Oke. Kalau aku pribadi ya kayaknya belum di tahap itu. Mungkin akan ya siapa tahu ada ya lagi kayak tapi untuk saat ini belum ada di tahap itu. Karena aku kebetulan masih jadi full time mom juga sekarang. Jadi kayak takutnya masih belum bisa realistis aja ya, lagi balik ke realistis aja, kita masih belum bisa konsentrasi ke situ gitu. Wow. Ya tapi tetap kita mesti akuin pentingnya kolaborasi itu Iya, ya. penting banget. Dan tadi yang Oge singgung itu benar banget. Kolaborasi juga bentuknya banyak banget sekarang ya. Bukan cuman investasi ya. Bukan cuma gitu. investasi, betul. Dan kita beberapa kali juga ketemu di event komunitas. Iya betul. Dan betul, which is very important buat kita oh ya. iya benar kan? lagi. Benar ya. Itu ada satu bisnis aku juga yang lainnya gitu, tapi aku investor aja tuh di situ untuk kayak diamnya gitu. Silentnya. Kamu lebih kalau kolaborasi kamu lebih doyan jadi investor kan? Iya, daripada sama ngasih ide paling. Iya, daripada nanti aku berantem ya kan. Oke. Tadi Oke sempat mention sekarang sebagai seorang ibu juga ya. Aku pengen tahu nih kalau para perempuan-perempuan hebat ini dia membawa entrepreneurship-nya itu ngefek nggak sih ke dalam keluarga? Misalnya kamu biasa memimpin usaha kamu nih dengan segenap karyawan, itu kamu bisa terapin nggak sih di keluarga? Lebih ke disiplin aja sih. Disiplin kayak disiplin waktu, terus kayak mungkin sekarang kan aku udah punya anak, kayak fase empasi dan sebagainya, itu lebih ke ngaruh ke disiplin aja sih, kayak oke, jam segini udah bangun, nanti terusin, dan itu membentuk karakter anak juga. Kalau di aku itu lumayan ngaruh, tapi beda lagi ya, maksudnya parenting nih enggak, tapi kayak maksudnya di keluarga aku itu lumayan berdampak disiplin itu gitu. Jadi time sama self managementnya. Betul. Time management sih, lebih ke time managementnya sih. Kayak, karena kan kalau kita buat produk juga kan kayak ke time managementnya, misalnya kayak kita harus launching kapan dan sebagainya, yang kayak gitu-gitu tuh. Dan itu memang kalau aku akuin jujur-jujuran dulu agak berantakan. Karena kejar-kejaran sama sales di toko yang waktu itu tokonya kontraknya di Kerobokan, di mana kita harus memaksimalkan ya kan. Kita nggak boleh buang-buang waktu. Kita nggak boleh buang-buang waktu, kita harus lebih cepat lagi, pace-nya harus lebih mantep lagi, harus bayar pegawai berapa dan sebagainya gitu. Terus jadinya waktu di situ lumayan gak fokus, terus mungkin Tuhan kasih sentilan sedikit ya kan, ada COVID dan lain sebagainya, terus tukang-tukang ini mungkin dari situ kita belajar lagi kayak bahwa manajemen waktu itu penting gitu, konsisten dan manajemen waktu. Gitu. Terus ada tantangan gede nggak ketika sekarang punya baby kan, jalanin brand? Jelas sih, kayak wah hebat banget. Perempuan-perempuan di luar yang benar-benar masih bisa menjalankan usahanya ya, mereka dengan ada anak di rumah gitu. Kalau aku sih seperti yang kita tahu sendiri, ini mau janjian ini aja kayak nih jam tidur anakku jam segini nih gitu. Jadi aku cuma bisa pergi pada saat anakku udah sampai sekarang. Dan partner aku yang satunya lagi adalah juga seorang ibu juga. Jadi kita udah kayak deal-dealan nih. Anaknya sekolah di sebelah rumahku, jadi kita kayak bisa meeting di rumah. Jadi manfaatin setiap waktu yang ada. Betul. Gitu. Dan itu lumayan challenging, tapi membuat aku semakin disiplin terhadap waktu. Kamu ngalamin nggak fase ketemu atau berhadapan sama Gen Z? Sekarang. Belakangan ini. Staff aku kan sampai mungkin dari kita ada 9 staff itu setengahnya Gen Z. Menurut kamu hal yang paling menarik perhatian dari Gen Z ini? Mereka
mereka sangat up to date. Mereka sangat up to date. Kita Berarti ini lebih ke Iya positifnya. positif. Kita nggak, maksudnya kayak memang mau milenial, mau boomer orang bilang Oke, atau iya. apapun kan pasti ada negatifnya. Tapi kayak kalau memang aku pribadi tipenya kita kesampingan dulu, kita lihat apa yang mereka bisa nih. Oke. Kalau misalnya mereka oke, masalah kayak Kak, aku mau dong izin besok, aku mau ini mau ini, oke. Tapi kita lihat kayak dia nih di bidang apa sih bagusnya? Oh ternyata dia buat konten bagus, oh dia oke. buat video bagus, yaudah kita pergunakan di situ. Terus misalnya kayak dia tahu Kak endorse ini deh, ini tuh kayaknya ini nih yang lagi trending Oke. ini kayak gengnya ini nih. Iya, Dan geng. itu kan sebagai ibu-ibu ini kalau isi algoritmaku ya kayak Parenting. ide-ide resep ya Ide-ide kan? resep. Ya kan? Kayak anak ini ya sensori taktil ya. Jadi kayak betul. kurang Iya. ngelihat itu, jadi aku pergunakanlah Iya. teman-teman di Gen Z ini sebagai penyalur informasi yang lumayan yang so far akurat gitu. Tapi secara mentality kerjanya sesuai nggak sama meme-meme yang beredar di mana-mana? Nah itu dia, balik lagi kita harus tahu potensinya dia di potensinya, mana. betul. Kalau misalnya kita nggak tahu potensi, pasti kesel banget sih. Iya. Kayak apa sih lu izin mulu gitu misalnya kan. Kayak emang sih kalau izin gak dapet gaji gitu. Iya, Tapi iya, kan kayak kenapa nih gimana nih kan kayak gitu. Tapi kan kayak itu balik lagi kayak ya udah kamu izin di luar, kamu kemana? Misalnya kayak ini aku ngerjain tugas ini, sekalian buat video bisa nggak? Sekalian ini bisa nggak gitu. Tetep deh ini dihitung deh masuk, tapi kita manfaatin yang kayak gitu-gitunya tuh gitu. Kayak kamu ada ide apa? Jadi kita cari kayak nih. Jadi kalau di tokoku sendiri dia kayak tim admin dan sebagainya itu di rumah kita ada kayak setiap bulan tuh kita kayak meeting bareng, duduk makan gitu, kayak ngobrolin maunya kalian tuh pengennya gimana. Terus pasti kesoalnya bulan depan ada request nggak mau ngapain gitu. Jadi kayak biar nggak kecele juga ya gitu. Dan kebetulan memang kayak salah satu SPV di toko tuh ya lebih tua dari aku. Jadi dia lumayan lebih keibuan Lebih bahkan. wise. Iya lebih wise kayak Kak jangan gitu lah gitu. Iya. Ya, jadi gitu sebenarnya kalau kita bisa ya itu menggali ya, hal-hal yang tepat dari mereka, itu malah jadi sesuatu yang positif banget. Betul. buat perusahaan Gak usah kita. dilihat nih, kalau kita ngeliat terus negatif orang tuh nggak bakal ada Iya, habisnya. Bener guys. Jadi selalu dari sisi yang cerah. Iya. Kalau Oke, kacamata lain. MOV di tahun 2025 ini apa nih? Ada kasih spill dikit dong. Pengen ngapain? Iya pengen ngapain aja. Terus lagi ada yang dipersiapin nggak? Kita mau launching ini baru, model baru, desain Oke, baru desain baru. di tahun ini, tapi memang belum tahu sih kapan. Cuman pastinya nggak nyampe pertengahan tahun. Oke. Terus juga itu pengen bikin e-commerce sih sebenarnya. Kemarin kita dari website kan jualannya. Oke. Cuman ini kita lagi karena produksinya lagi ngandet, karena kebetulan demandnya di Atlas juga lumayan tinggi. Lumayan Jadi kan tinggi. kayak susah ya kalau mau jual online dan oke. sebagainya. Karena itu lagi balik SKU-nya nggak banyak. Kayak produknya kan nggak banyak. oke. Jadi kayak kalau Jadi per desain maksimalnya berapa kadang kuantitinya? cuman kayak 25 Wow. per warna ya. Oke. 15. Tapi memang itu lumayan outnya juga lumayan Iya, iya. cepet ya. Cuman emang nggak banyak aja kita Iya. sekali produksi gitu. Dan itu kan pakai sisa-sisa dari tas juga sih, walaupun itu kulit asli. Itu emang ada kita nggak mau Iya, kayak iya. dulu lagi kita harus dari nggak, kita ada yang beli baru, cuman memang tidak banyak. Lebih gitu. fleksibel sekarang. Iya, lebih fleksibel aja. Oke, berarti Karena kegunaannya lebih lama kan. Oke, Iya. benar. Karena itu ya Iya. tujuan Jadi utamanya. kayak kita harus tahu nih apanya. Iya. Value, balik lagi ke Benar. value. Dan saya sendiri sama teman-teman pasti nggak sabar buat nungguin Oge live TikTok, live Instagram, jualan live Shopee. Cuman kalau live TikTok tuh masih agak takut ya, karena kalau misal nanti kita positif ya, Iya, iya. rame kan nggak ada barangnya, bener, nah nggak ada barang. puyeng di kepala gitu. Harganya dinaikin aja berarti. Pokoknya ini aja dulu kayak pikirin yang positif, kayak ntar kalau rame gimana gitu. Padahal kan orang bilang kalau tidak memulai kamu tidak tahu. Kalau saya tidak mulai. Oke. Ini perbincangan podcast yang episodenya asik banget buat aku dapat insight banyak dan terutama buat teman-teman yang nonton, para perempuan hebat di luar sana yang mungkin gila, ibu hebat. rumah tangga atau mamah muda yang mungkin pengen menghidupkan kembali passion mereka di dunia brand atau mungkin mereka punya usaha sebelumnya pengen dibangkitin kembali saat ini. Mungkin Oge bisa kasih share tips sedikit buat teman-teman yang nonton. Jadi kan kayak mama muda yang pengen punya usaha, kalau menurut aku Ya, kamu bisa lewatin dulu. kalau misalnya udah di
dipikirin banget dan itu menurut kalian itu bikin kalian bahagia, coba lakuin aja dulu. Yeah. Gitu. Pokoknya kalau jadi perempuan tuh, kalau jadi ibu terutama ya, harus bahagia dulu. Harus bahagia. Karena kalau udah bahagia pasti kita bisa melahirkan anak yang bahagia juga. Sehat. Keluarga yang bahagia juga. Pokoknya kan kuncinya tuh di ibu ini kan. Coba nih ibunya marah, satu rumah heboh gitu. Betul. Jadi kayak kalau memang pengen mau mulai usaha dan udah dipikirin matang-matang, usaha itu buat kamu bahagia dan bukan bikin stres ya, itu tuh ya jalanin aja. Jalanin aja. Pokoknya semuanya kalau nggak dijalanin kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Dimulai aja gitu. Dan apalagi dengan kemudahan lagi sosial media yang sekarang kayak gampang banget, cuman buat status di WhatsApp aja mungkin ada yang beli ya kan. Gitu sih. Oke, terima kasih buat waktunya. Terima kasih untuk pembicaraan yang luar biasa, bermanfaat banget buat kita semua. Terima kasih ya, terima kasih. Walaupun mungkin ini kayak kalian pikir, oh ini nggak benefitnya apa gitu. Tapi ini sebuah kejujuran ya. Kita menjadi realistis ya dalam menjadi seorang pengusaha, apalagi sekarang udah berumah tangga juga. Tantangannya pasti beda, terus kebahagiaan juga pasti beda. Betul. Makasih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Kita akan ketemu di WMD Podcast episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. Bye.